Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meliana Dewi, NPM 20100-190 dari kelas Zoom 8, salah satu mahasiswa dari Institut Bakti Nusantara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai audit sistem informasi serta mereview jurnal terkait audit sistem informasi. Namun, kita juga perlu tahu apa sih audit sistem informasi itu. Jadi, audit sistem informasi adalah suatu proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti terkait apakah sistem dalam suatu komputer itu mampu mengamankan aset, kemudian memelihara integritas data, dan dapat mendorong dari pencapaian tujuan suatu organisasi secara efektif dan juga efisien. Kemudian, jika kita membahas mengenai tujuan dari audit sistem informasi itu sendiri, tentunya agar memastikan sistem yang telah dibuat oleh perusahaan itu bisa bermanfaat untuk perusahaan itu sendiri. Kemudian, aspek apa saja yang akan diaudit dalam perusahaan? Yang pertama yaitu hardware, kemudian yang kedua software, yang ketiga brainware, dan yang terakhir yaitu dataware. Jadi, secara singkat dapat disimpulkan bahwasanya dalam audit sistem informasi ada dua bahasan pokok, yaitu yang pertama yaitu sistem yang akan diperiksa, kemudian yang kedua adalah patokan sistem yang diinginkan atau sistem yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal tentang audit sistem informasi yang berjudul Audit Tata Kelola Teknologi Informasi untuk Mengontrol Manajemen Kualitas Menggunakan COBIT 4.1, di mana studi kasusnya yaitu di PT Nikatsu Electric Works. Adapun penulisnya yaitu Rauf Fauzi dan juga Rani Latifah, dan diterbitkan pada tahun 2015. Adapun identifikasi masalahnya ada 3 poin mendasar. Yang pertama yaitu masih rendahnya tingkat kepedulian manajemen terhadap penggunaan teknologi informasi pada PT Nikatsu Electric Works. Yang kedua, belum diketahui seberapa besar tingkat kematangan di perusahaan pada proses pengawasan dan juga evaluasi kerja teknologi informasi. Dan yang terakhir yaitu belum adanya rekomendasi guna peningkatan kinerja tata kelola teknologi informasi. Jadi, merujuk pada judul jurnal di atas, maka audit kali ini menggunakan kerangka kerja COBIT 4.1. Kemudian, apa sih COBIT itu? Jadi, COBIT adalah sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance dalam membantu auditor, kemudian user, dan juga manajemen untuk menjembatani GAP antara resiko bisnis, kemudian kebutuhan, kontrol, serta masalah teknis dari teknologi informasi itu sendiri. Jadi, ada 8 tahapan yang harus dilalui dalam proses audit. Yang pertama yaitu memahami terkait tata kelola teknologi informasi. Yang kedua, melakukan penelitian baik observasi maupun pengawasan. Yang ketiga, melakukan analisis proses. Yang keempat, menentukan domain pada COBIT 4.1. Kemudian yang kelima adalah menentukan proses dari domain itu sendiri. Yang keenam, memperhitungkan respon dari kuesioner. Yang ketujuh, menyusun rekomendasi perbaikan. Serta yang terakhir atau yang kedelapan adalah kesimpulan dan juga saran. Adapun hasil review jurnal audit tata kelola teknologi informasi untuk mengontrol manajemen kualitas menggunakan COBIT 4.1 pada PT Nikatsu Electric Works. Hasilnya adalah yang pertama yaitu
Tingkat kepedulian manajemen atau manajemen awareness pada saat ini terdapat pada angka 1,78, yang artinya kepedulian manajemen terhadap teknologi informasi masih rendah sehingga akan berpengaruh kepada tingkat kematangan atau maturity level. Yang kedua yaitu tingkat kematangan atau ME1 pada saat ini atau ASIS-nya yaitu pada tingkat kedua atau repeatable but intuitive, yang artinya adalah proses dikembangkan ke tahap prosedurnya namun tidak keseluruhan disosialisasikan kepada pelaksana. Kemudian yang ketiga yaitu tingkat kematangan yang diharapkan atau ME1 masuk ke dalam tingkat 4 atau manage dan measurable. Artinya yaitu perusahaan menginginkan pengawasan dan juga evaluasi tata kelola teknologi informasi telah distandarisasikan. Dan poin terakhir yang dibahas yaitu berdasarkan evaluasi di atas terjadi selisih dari tahapan atau tingkat 2 menuju tingkat 4. Adapun kesenjangan ini digunakan sebagai alat bantu untuk membuat strategi seperti aspek kesadaran dan juga komunikasi, kemudian kebijakan standar, serta prosedur, kemudian alat dan otomasi, tanggung jawab, serta pencapaian dari tujuan. Itu tadi video singkat terkait audit sistem informasi dan juga review jurnal terkait audit sistem informasi. Semoga bermanfaat, dan apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.